wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana al-katsiri min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyin hasimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madhubi a'tini mahabbatika wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Di hadapan seluruh ahli silsilah thariqah Qadiriyah Nasabandiyah Ma'had Surah Yasin Narasa BPTFN, wabil khusus Sayyidina Murabin Arwahina, ayahanda orang tua spiritual untuk kita semua, bangsa Abawas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sekali lagi puji syukur kehadirat Allah kita dikumpulkan kembali, dipisahkan, dimabukkan, dibahagiakan, disemangatkan di pagi yang indah ini. Maka para pengusaha Abawas, pagi ini saya mengemban tugas yang tidak pernah ringan, semakin lama semakin berat rasanya, yaitu menggarap kitab Tabaruk Fadlul Syukur. Dan bukan kebetulan ini bulan yang sangat mulia, sangat suci, sangat sakral, bulan Maulid Rabiul Awal yang jumlah hurufnya juga banyak, 9. Tapi dan satu hal lain, Abah, karena saya ini tidak paham bahasa Arab, kemudian background studi saya itu bukan studi keislaman, jadi sangat awam dalam hal mengkaji aspek-aspek keilmuannya di sini. Yang saya dalami adalah filsafat, terutama filsafat sosial dan bahasa. Maka mohon izin apabila mungkin saya agak melihat kitab Fadlul Syukur dan aspek sedikit ke filsafat. Nah, salah satu yang nampak sangat mencolok nyata dalam mahakarya Pengusaha Abah ini adalah satu nama-nama bulan. Jadi bulan ada nama. Kalau kita lihat bulan itu periode waktu, jadi kita menamai periode waktu itu. Kalau dalam agama kita punya banyak sebenarnya waktu dengan nama-nama, ya. Ada subuh, ada duha, ada isyraq, ada isya, ada maghrib. Dan setiap waktu-waktu itu kita melakukan amaliyah yang berbeda-beda. Juga ada bulan-bulan tertentu, ada bulan Ramadan. Nah, dalam ajaran agama kita, nama ini sesuatu yang sangat mendasar, sangat fundamental. Di dalam Al-Baqarah ayat 30 dan 31, satu-satunya alasan disebutkan oleh Allah yang menjelaskan kepada malaikat yang waktu itu agak tunggal, yang memilih Nabi Adam sebagai khalifah, adalah yang menunjukkan bahwa Nabi Adam bisa menyebut nama-nama. Nah, itu satu alasan itu saja gunakan untuk membantah keraguan malaikat yang ragu dengan rencana Allah. Saking ruwetnya Allah menjelaskan kepada malaikat, sampai dia bilang, saya lebih tahu, aku lebih tahu daripada apa yang kamu tahu. Kalau dijelaskan mereka nggak paham, gitu ya. Makanya klaimnya itu. Dan buktinya, nah, kenapa bisa menunjukkan nama-nama yang malaikat kapok, dan kok bisa gitu ya. Jadi tidak berani bertanya lagi. Nah, begitu juga dalam realitas keagamaan kita, nama-nama ini sangat penting, gitu ya. Rasulullah SAW itu punya beberapa nama. Setelah kita sholat tasbih, ya, kita berdoa memanggil nama-nama beliau, ya. Ada Ahmad, ada Yasin, ada Toha, kemudian dia punya gelar-gelar, ya kan? Imam Al-Muttaqin, Al-Hadi Siratal Mustaqim, dan segalanya. Pengusaha Abawas namanya ada berapa? Banyak, ya. Muhammad Abdul Gaus, Saifullah Maslul, Al-Kamil, Al-Kasbandi,
Al-Qadiri, Al-Nasbadi, Al-Mu'afak, Al-Mujadid, Al-Kamil, Al-Mukamil, Al-Mu'afak, Al-Mutakil, Al-Kutub, banyak. Nah, begitu juga kita di dalam ajaran tauhid itu diajarkan nama-nama Allah, ya kan? Ada nama-nama Allah, ada pokok berapa? 20 yang kita tahu. Yang paling basic lah ya. Ada 99 nama Asmaul Husna. Itu juga sedikit lebih basic. Bahkan kita didapat ajaran bahwa nama Allah itu jumlahnya ribuan, 4.000 bahkan lebih. Talqin yang sering kita bicarakan itu pada dasarnya juga adalah nama-nama Allah. Jadi nama ini sangat penting. Nah, kenapa nama ini sangat penting? Kalau kita melihat fungsi namanya, nama ini kalau merujuk kepada kenyataan atau realitas yang coba diwakili oleh nama-nama itu. Kalau dalam epistemologi, nama itu semacam konstruksi pikiran kita terhadap realitas yang kita lihat, cara kita memahami realitas, gitu ya. Sehingga kadang-kadang dan cara kita memberi nama itu bisa beda-beda, ya. Misalkan ini cetekan lagi. Ini adalah realitas. Kita beri nama apa? Saklar, apalagi? Stop kontak, apalagi? Cetek, tombol pencetan, terminal. Satu realitas ada 5 nama. Kira-kira semua beda-beda nggak? Sama kan? Karena cara kita memberikan nama itu tergantung rujukan budaya kita, bahasa kita, dan juga menunjukkan betapa kompleksnya realitas tersebut, gitu kan ya. Jadi kalau Allah diajarkan kepada kita punya lebih dari 4.000 nama, misalkan di dalam Quran banyak sekali, itu artinya betapa kompleksnya kenyataan atau realitas ketuhanan itu. Saking kompleksnya, saking banyak. Dan bukan kebetulan salah satu huruf di bulan Rabiul Awal itu huruf alif yang pertama dimaknai oleh bangsa Arab sebagai Allah. Nah, kedahsyatan kitab bangsa Arab pada ini adalah bukan hanya membahas nama-nama waktu, ya. Bulan itu kan waktu, rentang waktu. Sekarang kita ada di berapa Rabiul Awal nih? 13 ya. 14 ya, 14 Rabiul Awal. Ada sekian hari. Nanti kita geser ke bulan berikutnya dengan nama yang berikutnya. Jadi setiap periode kehidupan kita hari demi hari itu dimaknai, dibingkai dengan nama-nama bulan ini. Nah, itu kita bisa diajarkan itu aja. Dan seringkali kita memaknai bulan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan itu. Biasanya peristiwanya terjadi di masa lalu, gitu ya. Misalkan kita kemarin pakai 17 Agustus, kan kita peringatin tuh, 17 Agustus menjadi penting karena ada peristiwa proklamasi kemerdekaan. Kalau tidak ada proklamasi, Agustus tidak lebih penting, gitu kan? Sama dengan bulan-bulan yang nanti Panda akan memperingati Hari Dirgahayu TNI tanggal 5 Oktober. Dia menjadi penting karena memperingati sesuatu. Jadi di sini makna atau nama sebuah bulan, sebuah nama periode waktu itu ditentukan oleh peristiwa yang terjadi. Kita memaknainya. Nah, kitab ini bergerak jauh lebih dari itu, memaknai satu periode waktu yang lepas dari peristiwa-peristiwa. Bayangkan, ini sudah, kalau secara tafsir sudah sangat dahsyat ini. Semalam Adinda Kiai Besari membahas juga. Jadi kitab Fadlus Sumud ini mengangkat bahwa tiap bulan, tiap periode waktu yang kita alami itu punya identitas, punya makna, punya kekuatan, punya realitas spiritualnya sendiri-sendiri yang terlepas dari apa yang kita lakukan. Apakah terjadi ini ada rupiah anjlok, terjadi berubah, tidak penting. Yang penting bulan ini punya maknanya sendiri. Jadi bulan ini sudah lepas dari peristiwa, lepas dari tindakan kita. Tapi justru sebaliknya, dengan penafsiran bulan-bulan ini, Abah ingin kita dibingkai perilaku kita dengan makna bulan-bulan ini. Jadi ini adalah framework Abah. Ya. Jadi harapannya ketika kita masuk bulan Rabiul Sabar, ada 9 huruf nih.
yang kita mesti melakukan, sadar spiritualitas mengenai bahwa bulan ini punya makna-makna tertentu yang sangat spesifik. Dan bulan Rabiul Awal ini maknanya dasar semua ya, segala sesuatu yang ada di sini. Jadi kalau biasanya kita memaknai bulan karena peristiwa, sekarang kita bertindak di dalam thariqah ini atau petunjuk para sahabat menurut makna identitas bulan-bulan tersebut. Kita menjalani ini mendisiplinkan, terorganisir, bukan hanya tindakan kita, tapi juga pikiran kita dan hati kita. Sebenarnya kalau dalam thariqah ini sudah kita lakukan tiap hari dalam amaliyah, gitu ya. Dalam thariqah yang saya rasakan sekali adalah kesadaran akan waktu yang begitu kuat, ya kan? 12 lewat dingin, silakan mandi taubat, ayo mandi ya. Dingin juga tadi ada air di depannya ajengan air, dingin banget kayak es teh kata salah satu. Guyonan pertama kayak es teh, lama-lama kayak kopi hangat gitu ya. Gak mau lepas. Baik ada cuma sedikit padahal. Yang mandi ada 15 orang. Nah, itu kesadaran akan waktu. Kita melakukan amaliyah, sholat taubat, sholat hajat dan seterusnya sampai menunggu subuh. Kita sadar kita menunggu subuh. Ada sholat subuh. Kita menjelang subuh, ada adzan subuh. Bahkan subuh belum datang kita udah berdiri nih, ya. Adzannya belum selesai, langsung kita udah siap sholat subuh. Ini disiplin kesadaran tubuh kita dengan waktu yang menjelang. Menjelang belum isya datang udah siap isya sholat cepat sekali. Ya, jadi kalau itu belum duha, nanti duhur kira-kira kita diajarkan oleh para sahabat 13 menit sampai 5 menit punya wudu sebelum adzan, jangan nunggu adzan, ya. Kita nunggu ini adzan kita tunggu. Mana ada nih? Ya. Itu adalah disiplin kesadaran tentang waktu. Sampai asar, sampai maghrib, sampai hari berikutnya. Jadi betapa waktu itu diajarkan oleh para sahabat, kita mengalaminya dengan nggak cuma serius, super serius, sungguh-sungguh menghargai sebagai bentuk rasa syukur. Ya kan? Itu di tingkat harian. Bapak kita merasakan kan berapa hari tiap hari sholat? Kira-kira 100 rakaat lah lebih. Apalagi kalau yang rajin wudu, suka kentut wudu, setelah sering wudu lagi, terus kentut lagi, wudu lagi, sebelum wudu lagi. Nah itu bisa sampai 200 rakaat gitu ya. Itu kesadaran akan kondisi fisikal itu ya, bukan waktu lagi. Akan wudu ya, sensitif dengan air. Nah, fadhil kita fadhil subuh ini menarik kesadaran kita lebih luas. Gak cuma harian bung, 1 bulan, gitu ya. Seperti itu. Nah bulan ini, misalkan ya, saya ini nggak berani menafsirkan semuanya. Yang paling saya suka aja, mungkin saya sebut dulu ya. Ada 9 huruf Rabiul Awal ya. Ada huruf Ra, huruf Ba, huruf Ya, Ain, Alif, Lam, huruf Alif yang kedua, huruf Waw dan huruf Lam yang kedua. Ini maknanya ngeri-ngeri semua dalam semua. Pertama Robito, Ba ya, kedua huruf Ba, Basyiro, dan Basyiro ada huruf. Kemudian huruf Ya, Yusrullah, kemudahan. Jadi ini bulan-bulan kemudahan. Kemudian Ain, Abdullah. Nah tadi pagi Bang Sahabat menurunkan Abdullah dan Nabi SAW ya. Kita semua ini mengikut Nabi Abdul semua nih. Namanya Abdul. Alif yang pertama dimanai dengan Allah. Itu aja nama Allah. Kemudian Lam yang pertama dimanai dengan Lailatul Qadar. Huruf Alif kedua dimanai Bang Sahabat sebagai Ittiba, ikut. Huruf ke-8 huruf Waw, Wali ya. Huruf ke-9 Likaulullah, perjumpaan dengan Allah. Nah ini kalau dibahas bisa apa? S3 sampai pasca sarjana ini agak selesai. Saya huruf rohnya aja deh, Robito gitu ya. Nah Bapak Ibu tahu nggak Robito itu apa? Mestinya tahu dong murid Abah. Gimana Robito? Membayangkan wajah Abah, menyebut nama Abah, dan mengirim Abah Al-Fatihah. Oh pada nggak ngerti ya, jangan orang lakukan nih, jangan apa. Oke, berarti saya harus jelaskan ya. Robito artinya membayangkan wajah guru, ya, dan mengirim guru kita dengan Al-Fatihah. Itu saya dengan tujuan tertentu, gitu ya. Ini ajaran adalah membayangkan guru, ya, karena guru kita lihat ada foto-fotonya.
Robito ini biasa digunakan kalau kita sangat ada dalam kesulitan. Ya, tadi malam Dinda Kusairi, Dinda Kiai Yusuf menjelaskan sebagai bentuk istighosah, ya, cari pertolongan, istighosah. Pas banyak susah untuk abah gitu ya, giling abah gitu ya. Nah itu istighosah. Ya, tapi itu hanya sebagian kecil dari Robito gitu ya. Itu kalau murid yang memakomnya masih awal-awal kok gitu, lagi butuh aja ingat gitu ya. Nyebut Fatihah nggak cuma sekali, 5 kali, 50 kali. Kalau perlu ditambah guru, Al-Fatihah, ayat kursi banyak atau apa? Karena saking butuhnya gitu. Utang nggak bayar, misalnya kecepit macet kan, abah tolong saya abah, bisnis macet abah tolong saya abah, Al-Fatihah gitu ya. Giliran bisnis sukses, ini pasti cara saya yang keren dulu, gara-gara saya baca buku saya ingat ya. Udah lupa sama paksa abah. Nah, saat ini sebenarnya kita sangat dimudahkan dengan kehadiran kita misalkan Bapak Ibu hadir bersama abah. Kira-kira yang bisa kita ingat dengan paksa abah apanya? Wajahnya, apalagi senyumnya, apalagi gaunnya, tempat duduknya, pecinya. Kalau Anda masuk ke sana, aroma ruangannya. Kalau Anda suka nyium tangan-tangan abah, lembut kulit dan empuknya abah ini, banyak yang bisa diingat. Jadi gambarannya itu utuh. Kalau para wakil takmir suka hadir di sini, yang diingat biasanya punggung pakai abah sama pecinya itu. Saya suka ingat. Nah, itu ketika kita mengingat beliau, kemudian mengirim Fatihah, terutama yang salawat, itu sudah bentuk robito, sebuah bentuk kalau dalam filsafat sosial relasi, keterhubungan. Ya, ingat itu keterhubungan. Zikir itu keterhubungan, relasi. Zikrullah bentuk keterhubungan kita dengan Allah langsung. Ya, tapi kalau dalam kalimat kita zikir aja lupa sama guru mursyid, itu gak nyambung. Tapi ingat guru mursyid aja, itu sudah bentuk zikir yang super hebat. Sekarang kalau saya tanya bapak ibu ibunya di sini ya, kalau kita ingat pengersa abah, yang kita ingat apa coba? Allah, ingat apa lagi? Peci merah putih, ingat apa lagi? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat apa lagi? Manakib. Ingat apa lagi? Mandi taubat, kopi. Pokoknya ingat segala macam. Ingat Bani Hashim, ingat Mankoba, ingat Tawasul, ingat Amaliyah. Pokoknya macam-macam. Bayangkan, ini kekuatan dari Robito. Ini baru grup rautnya saja loh ya. Nah, jadi kalau Anda laksanakan ini saat butuh saja, itu satu, namanya egois. Dua, namanya rodok bodoh. Karena bonusnya banyak sekali, Anda cuma ambil sedikit, kan rugi namanya. Itulah kerugian di dalam torekot. Ingat guru ketika butuh saja. Padahal ketika guru ingat aja, apa yang tidak kita minta, apa yang tidak kita akan datang dengan sendirinya. Ini adalah bentuk fanaism. Ketika kita memfanakan diri, kita menjadi hamba, menjadi Abdullah. Itu disebut dalam huruf keempat ain. Nyambung juga apa? Huruf ain sebagai hamba Allah. Prototipe hamba Allah adalah Rasulullah SAW. Yang tadi pagi abang menjelaskan kepada kita di dalam surat Al-Isra itu Allah bertasbih bahasa suci Allah yang memberangkatkan bukan nabinya, bukan rasulnya, tapi siapa? Hambanya. Jadi kalau kita semua ini menurunkan derajat kita, mengosongkan hati kita, memfanakan kita lewat Robito, ada peluang kita menjadi hamba. Kita semua ini hamba-hamba Allah. Ketika menjadi hamba-hamba Allah, bisa Isra Mi'raj kan? Bisa banget. Itu rahasia di dalam Isra. Abang mengatakan rahasia di mana? Di sholat sepanjang hayat, sholat sepanjang waktu. Ini sholat melampaui waktu. Jadi di dalam hal ini dihitungkan gitu ya. Nah, kalau saya lihat ini apa lagi ya? Ya itu ya. Jadi
karena Robito itu begitu dahsyat, ada banyak sekali manfaat atau ada banyak sekali yang harus kita pakai. Kira-kira ya, nggak cuma waktu susah, waktu happy juga Abah dikasih tahu bahwa Abah alhamdulillah saya dapat rezeki ini, dagangan Abah alhamdulillah pangkat saya naik gitu kan. Cerita sama Abah, membayangkan seolah-olah pangkat Abah ada di samping kita. Loh serius? Ya, ini ada saya diajarkan oleh Profesor Priatno itu, di setiap kegiatan-kegiatan yang penting beliau menyediakan kursi kosong yang membayangkan muhasabah di situ. Dulu saya mau contoh gitu, kalau mau kampus naik mobil sendirian, kursi samping sini saya kosongkan. Assalamualaikum Abah, gitu. Terangkat saya saja gitu. Maaf Abah agak macet gitu. Lama-lama karena kebanyakan tugas ya, tas, laptop, apa gitu. Aduh maaf kursinya penuh Abah, gimana ini ya? Sanggup gitu ya. Umpet-umpekan mobilnya apa? Nah, tapi kita membayangkan Abah bersama kita semua perjalanan. Sekarang saya tanya, kalau kita merasa dekat dengan Abah, apa yang kita rasakan? Apa kita dapatkan? Aman, apalagi? Bahagia, apalagi? Tenang, kemudahan. Dan kemudahan itu dibahas di huruf ya, yusrullah. Bulan ini adalah bulan kemudahan. Karena bulan ini adalah bulan Robito bagi para Abdullah, gitu kan, untuk mengharap keridhaan Allah. Semuanya ada di sini ya, kok nyambung semua ya. Nah, itu lagi. Apalagi kalau kita merasa dekat dengan Abah. Kira-kira kalau kita merasa kita disaksikan Abah, mau pencilaan nggak? Ya kan, ngomongnya mau yang nggak bisa kan? Kalau saya bayangkan, kira-kira ini masih ada yang ngerudut nggak ini? Ini saya terus terang aja ya. Masih ada yang merokok nggak nih? Ayo terus terang. Ngaku. Terus terang. Kalau membayangkan pangkas Abah di samping Anda, masih berani ngerokok kan? Bukti ya, kalau sampai ada kebal-kebul bau sini, itu Robitonya 0. Disingkirin Abah. Saat butuh aja, cuman rokok. Jika ini begitu selesai. Dalam bahasa filsafatnya nonsen. Gak akan kemana-mana, ke situ aja Anda, ya. Bahwa Anda kesini coba berkali-kali atau kemana-mana lagi berulang. Tapi kalau Anda seolah gak bersadar dipahami, gak disadar, diawasi apa, gak merasa dekat dengan apa, terus seenaknya menerobos semua maklumat, itu sama saja. Artinya Anda sedang, ini gejala-gejala gofla akut ini, jangan diremehkan ya. Kalau sudah kita merasa tidak diperhatikan atau sok cuek sama guru, apalagi sama Allah, ya kan? Ini bahaya. Ya. Dan ini kalau maksiat aja nggak masalah, tapi kalau udah sengaja menggoflakan diri ini namanya kafir tersengaja, ini udah bahaya. Loh serius? Ya. Kalau kita tergelincir itu hal yang kecil-kecil gitu kan? Ini karena kurang atau nggak seriusnya dalam Robito. Nah, saya kan nggak lama-lama, saya kira itu aja. Nilai penting dari Robito itu adalah keterhubungan. Ya. Kalau dalam teori sosial yang saya kaji, biasanya keterhubungan itu apa bentuknya? Pertemanan, keluarga kita ketemu ya. Nanti Bapak Ibu keluar ke sana berburu apa? Benda-benda untuk amalia, peci, tasbih, ada transaksi keuangan, ada yang cari grab, itu hubungan, ya kan? Terus saya nanti ada teman-teman, itu hubungan. Nah, kalau hubungan ketemu fisik ya, terjadi pertukaran. Tapi kalau Robito ada pertemuan fisik nggak? Nggak ada. Ada transaksi nggak kita? Abang, saya mau beli istilahnya gitu, kirim kemana gitu, tidak ada komunikasi. Kita ingat aja sama, ya kan? Doa kirim nggak. Nah, ini bentuk relasi yang sebenarnya tidak bisa dipahami dengan ilmu-ilmu sosial yang sekarang. Tidak ketemu, tapi kok nyambung, gitu kan? Tidak pernah berjumpa secara fisik, tapi kok merasa dekat. Inilah kekuatan relasi di dalam Robito. Oke, karena ini pesannya banyak sekali untuk bulan Robito awal. Jadi sangat penting ketika kita membaca kitab ini, saya sarankan untuk membaca ini. Mohon maaf, sahabat saya nggak bisa bahasa Arab, jadi beli yang bahasa Indonesia terjemahan.
Itu pun yang produk lama ya, sudah tempel-tempel kayak gini ya. Silakan ditandain. Ini adalah ajaran sangat mahal. Ini ajaran yang tidak ada tempat di mana-mana gitu. Betapa bulan setiap kita alami, tiap hari, setiap detik di bulan itu ada makna-makna spiritual yang seharusnya kita hayati. Gak lewat itu aja, gitu ya. Tapi itu saja, itu kalau hariannya udah jalan ya. Artinya kesadaran tentang waktu itu begitu sangat penting. Dan di dalam kitab ini kita tidak mengenal waktu-waktu tidak suci, tempat atau ruang-ruang tidak suci. Semua waktu, semua hari, semua bulan adalah suci. Semua bermakna, semua hikmah, semua harus kita syukuri. Mudah-mudahan begitu saja, bermanfaat, tidak membuat bingung. Taufik wal hidayah wa ya. Bi karomatul sahabat al-Fatihah.